Oke. Selamat datang di podcast UTDI. Selamat datang di podcast UTDI. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast UTDI. Dengan di sini saya bersama dengan Ibu Kiki. Ibu Kiki ya. Iya. Ibu rektor kita UTDI nomor 1. Kalau misalkan di Indonesia ada Jokowi RI 1, kalau di sini ada Ibu Kiki UTDI 1 ini. Oke. Kebanggaan tersendiri Bu buat saya sebagai mahasiswa UTDI bisa ngobrol dengan Bu Kiki, dan nggak nyangka juga sih Bu, saya bisa ngobrol sama seorang rektor gitu loh, nomor 1 gitu. Biasa aja kali. Ya, oke Bu Kiki. Iya. Gini ya Bu, saya kan ya secara langsung sebagai host saya juga riset tentang Ibu Kiki ya. Oke, siap. Oke, jadi Apa sedikit-sedikit nih hasilnya stalking nih? gitu. Jadi kan namanya Ibu Kiki itu kan Ibu Sri Rezeki. Yes. Nah, kenapa bisa jadi Ibu Kiki, Bu? Kenapa bisa jadi Kiki gitu? Ini mau diceritakan yang bener ya? Ya, benar boleh, yang nggak benar juga boleh. Iya, Kalau betul. bikin ngetren gitu juga gimana, Ibu? Ya, jadi ceritanya kenapa muncul nama Kiki gitu. Ya. Jadi nama lengkapnya Sri Rezeki ini. Iya. Dulu saya itu kan cenderung tomboy gitu ya. Hmm. Saya tuh dari kecil cenderung tomboy. Waktu SD SMP itu dipanggilnya Jackie. Jackie malah. Jackie malah ya, Iya. panggilnya Jackie gitu kan. Jackie kayak gitu kan. Lah terus masuk ke SMA, jangan Jackie gitu, kayak cowok banget, terus ganti Jackie Iya, ya. Jadi ceritanya sampai sekarang, sampai masuk ke Jogja, teman-teman di SMA itu pada datang gitu kan, manggilnya Kiki. Kiki. Ya sudah jadinya Kiki. Jadi udah jadi kayak nama Kayak panggilan. nama panggilan, iya jadi gitu. Kalau di orang Jawa tuh namanya telahan ya, Ibu. Ya, Telahan ya kan. betul. Jadi, oke, berarti Ibu sendiri tuh kalau misalkan itu kan tipikal sama orang-orang Jawa ya kalau telahan itu. Nah, oke Bu, mohon maaf untuk mic-nya bisa didekatin dulu ya Bu. Oke, ya. Ditarik aja gak apa-apa Bu gini. Daripada Ibu Kiki yang maju. Oke, Nah, siap. agak naikkan dikit. Bisa? Oke, ya. Oke. Nah, jadi kan ini kan saya nebak-nebak dulu ya Bu. Ibu tuh berarti dari Jawa juga. Ya, Jawa. Jawanya mana ini? Kira-kira Jawa apa ya? Kalau dari cerita tadi ya, biasanya itu kalau Jawa Tengah tuh lemah lembut gitu kan. Kalau agak tomboy-tomboy gitu biasanya di Jawa Timuran ya. Yes, betul. Jawa Bener. Timur, ya betul. Tapi Jawa Timurnya mana Ibu? Surabaya. Surabaya. Warga bonek. Warga bonek mania. Pantas. mania, Pantas Bu. Jadi mari katakan Surabaya itu kalau ceweknya tomboy itu kayak ini ya, kayak di Jakarta itu di apa namanya? Jaksel ya? Bukan Jaksel Bu, Priuk. Oh gitu. Iya, kayak Priuk. Berarti kayak ini ya, yang joget di Didi Kempot itu Bu, tahu nggak Bu? Siapa yang namanya lupa ya. Jadi dia tuh agak tomboy gitu juga. betul. Ya, Nah, kurang gitu lebih kan kayak gitu. anak-anak Priuk gitu Bu. Ya betul. Tapi ini Bu, di Surabaya berarti lebih ini kasar gak sih Bu? Kalau bahasa sana kalau misalkan dibandingin di Jogja gitu? Ya betul. Jadi Surabaya itu kan kalau di Jawa Timur sebenarnya tidak terlalu kasar ya. Kasar banget tuh udah semakin ke timur kayak Banyuwangi, Madura gitu ya. Oh iya Bu. Tapi kami terkenal keras gitu kan. Orang-orang Iya. Surabaya itu ngomongnya itu juga istilahnya langsung to the point gitu. Enggak, saya itu termasuk orang yang kayak gitu karena memang lingkungan saya seperti itu. Tapi karena sejak 92 saya itu masuk ke Jogja kayak terkontaminasi halus gitu. Iya, 92 Ibu ke Jogja? Iya, 92 sudah berapa yuk? Berarti 32 32 36. 36 apa? Dua lah, 20. sekarang 2004. Iya, oh iya Iya, 32 iya, tahun iya Bu. 32 tahun. 32 tahun di Kamu Jogja. belum ada. Iya sih. Berarti bentar Bu, mohon maaf ya. Berarti ini umurnya 32 Oke, ditambah hitung, coba. Jogja kan kuliah. Kuliah otomatis di 19. 19 sekitar di 19 sama 32 berapa? 51. Iya, 50 tahun tahun ini pas 50. Ibu 50 tahun. Wis, UTDI aja gini ya. UTDI aja 45 loh, Ibu. UTDI aja 45 loh, Ibu. Ibu udah 50 tahun. Tapi gini, Bu. Ini kan Ibu 50 tahun ya. Dulu tuh sebelum saya tahu ada Ibu Sri Rezeki gitu kan. Terus tahu rektornya tahu saya. Cuman saya belum pernah lihat aslinya.
Jadi sekarang lihat. iya, sosok asli gitu kan. Sosok asli dari Bu Rektor itu saya belum pernah gitu kan. Terus kemarin ketemu terus tapi pas pertama kali ini ada pemilu gitu kan, Bu, pemilihan Bu Rektor itu kan. Itu jujur saja saya malah dukung Bu Kiki. Oh gitu. Gak tahu kenapa. Ada sesuatu yang menarik dari foto saya. Saya ngiranya malah masih 35 loh, Bu. Serius, Bu. Yang kecil kok. Serius sih, Bu. Jadi gini, jadi saya tuh ngiranya malah kayak masih umur-umuran Pak Bagas, Pak Kuindra gitu. Jadi 35-an gitu loh, Bu. Masa Banyak sih yang bilang, saya juga nggak tahu ya kenapa. Saya kan udah punya anak ini umur 25 tahun ini. Jadi kalau kita jalan, itu orang tuh kayak nggak percaya kalau saya itu mamanya. oh gitu. Karena mungkin saya itu pembawaannya santai. Iya. Terus saya itu nggak pernah berpikir negatif ya sama orang. Mm-mm. Jadi kayaknya itu energinya mungkin bisa jadi seperti itu. Terus saya tuh nggak Oke. pernah ngeluh gitu loh. Iya, Bu. Jadi kalau bekerja ya happy aja Iya. kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak jadi ini aja, Oke. santai aja. Apa ya, Bu? Dideketin aja lagi. Oke, sip. Jadi agak naikkan dikit. Oke. Nice. Oke, Nah, sip. gitu. Jadi lebih kan Ibu Kiki tidak ini ya, tidak berpikiran negatif untuk orang lain. Yes. Tapi orang lain kayak, wah ini kayaknya sama tante ini. Bukan sama ibunya ini. Berarti kan anak Ibu tuh 25 tahun sekarang. Udah, Jakarta. Laki-laki atau perempuan? Cewek, cewek. Cewek. Bisa itu, Bu. Saya 2 tiga ini. Boleh, soalnya cocok. Ya, Bu. Wetonnya bagus ya saya, Bu. Bener serius. Wetonnya bagus. Di Surabaya pakai weton juga kan? Apa pakai zodiak ini, Bu? Pakai weton. Pakai weton. Sama. Oke. Berarti tapi Ibu lebih percaya ke zodiak apa weton gitu, Bu? Kayak gitu. Saya apa ya, kayak ya sudah biasa aja, nggak terlalu yang percaya bang. Weton sih oke lah, kalau zodiak malah enggak. Zodiak malah enggak. Ke weton ya. Hmm. Karena mungkin Jawa ya. Iya sih, Bu. Terus zodiak kan baru-baru ini ya Gen Z gitu kan, Bu. Betul. Kayak anxiety gitu. Kalau weton itu kan sudah polanya dihitung sama kakek buyut kita kan. Iya, bener Polanya itu banget. sudah kebaca gitu. Iya, bener banget, Bu. Weton Jawa banget ya. Tapi gini, Bu. Dulu kan masih ke zaman dulu ya. Kita dulu kan di Surabaya. Bahasanya kan Kasar. cacuk-cacuk ya, Bu. Ya betul ya, cocok, Cacuk-cacuk cocok ya. dan ya betul ya, Kan, Bu? ya, ya. Cacuk-cacuk gitu kan. Nah, gitu kepake gak kalau saya sampai di Jogja itu kadang sering cacuk-cacuk gitu. Kalau biasanya nih ya, ini buka-bukaan ya. Iya, iya, oke, Kalau- Bu. Kita gak ada rahasia di antara kita. Aman, Bu. Betul. Jadi kalau ketemu sama teman Surabaya masih Kalau sama Surabaya masih. sama-sama istilahnya bestie lah ya, sama-sama teman SMA apa kalau kuliah itu ketemu ngomong aja. Apalagi sama cowok-cowok ya. Iya, Bu. Udah ngomongnya kayak biasa aja. Oke, Gitu. berarti Kalau di Jogja, di Jogja kalau gimana? Jogja enggak lah. Jadi takut aja aku. Takutnya kayak nyinggung gitu kan. Padahal sebenarnya kan enggak kayak gitu itu. iya sih, Bu. Karena kedeketan. Iya, karena kan cuk itu kan dari dancuk ya, Bu. Iya, iya, Nah, dancuk atau jancuk. Nah, itu kan katanya tank kan, Bu. Tank ya. Iya betul. kan? Ceritanya memang gitu. Ya kan, Zaman Belanda, iya, Iya, betul. makanya kalau jancuk itu kalau yang nggak tahu emang kayak kasar. Cuman kalau Kasar. yang tahu kan, oh itu Biasa dulunya aja, ya biasa aja ketemu kan. kangen tuh miso. Beneran? Iya, iya, Bu. Serius. Saya juga gini, saya juga suka sama bahasa-bahasa Jawa Timuran Surabayaan ya. Nah, itu tuh cuk itu kayak bahasa kiasan. Iya, Kalau buat betul. saya ya, Bu. Iya, Jadi bukan bahasa kasar. Jadi kita ngeliat sesuatu yang bagus itu, Miso. cuk, Iya, betul. api Iya, irera gitu. ayune rek gitu Ayune kan sama cuk miso. gitu kan. Kan lihat Bu Kiki gini. Iya. Wih, ayune cuk. Tapi Iya, serius, Bu. betul, Jadi betul. ini ya, Bu. Kita kan ngiranya 35 tahun itu karena ini, Bu. Karena Ibu tuh modis. Oh gitu ya. Jadi kemarin saya pas pertama lihat Ibu jalan di lobby itu kalau misalnya saya nggak dikasih tahu, oh itu Bu Kiki rektor gitu, saya nggak kurang ngeh banget. Soalnya kan gitu saya juga ya. minus dari minus gitu kan. Terus oh. kacamata saya juga udah gak cocok, udah. Perlu subsidi nggak itu beli kacamata baru? Boleh, Bu. Boleh saya open sponsor ini, Bu. Nanti saya post juga, Bu. Nanti endorse dari Bu Kiki rektor UDDI aja ya. Jadi gitu. Jadi kan, oh ini tuh dosen apa ya gitu kan. Kok modis gitu kan. Terus kok masih muda gitu. Tapi ternyata pas dibilangin, oh itu tuh rektor Bu Kiki gitu. Ya, ih, seriusan itu rektor gitu. Soalnya
Bayangan kamu rektor itu apa sih? Kayak apa? Sosok apa gitu? bahan aku tuh kebanyakan ya Bu, kebanyakan rektor itu kan Yang ada di kepala mahasiswa itu rektor itu apa? kebanyakan kan mereka yang udah punya pengalaman Yang gitu udah ya. punya. Jadi bukan pengalaman sih Bu, lebih ke mungkin senior ya Bu. Iya, betul. Udah agak tua gitu ya, berumur gitu Aku lah. udah tua kan 50 tahun. Tapi enggak sih Bu itu. Itu kayak tiap hari cek kodam ya Bu. bisa ini ya. Bisa. Oke. Oke. Jadi ini ya Bu, karena kayak gitu terus wah, rektor muda, modis, bagus gitu. Nah, untuk ini ke Jogja gitu kan kuliah ya Bu dulu, Iya, niatnya betul. kuliah. Nah itu Mau tahu nggak cerita saya kok bisa terdampar di Jogja? iya, kenapa itu? Kok bisa? Ceritanya kan di SMA nih ya, di Heeh. SMA dulu jelek-jelek gini nih saya termasuk kalau di sekolahan dulu itu 5 besar ya, satu sekolahan gitu. Berarti kan. pinter ya Ibu ya dulu ya? Ya kurang lebih lah, Yes. kurang lebih gitu kan. Oke. Nah waktu itu nggak ada kepikiran nih ke Jogja gitu kan. Terus dulu A1 ya, A1 dulu A1, A2, A3 gitu. A1 tuh anak-anak yang pinter-pinter katanya, yang matematik, fisika kayak gitu-gitulah. Turun ke biologi, terus ke sosial dan bahasa gitu, A4. Iya. Nah waktu itu di kelas tuh cuma ada dua kelas gitu itu A1. Terus tiba-tiba setelah di ranking sama bagian BP ya, kalau sekarang tuh Iya, BK ada nggak sih? ya. BK ya BK mungkin ya dulu BK. sekarang. Nama saya itu nama saya itu satu-satunya yang lolos di UGM. Maksudnya yang dari sisi kriteria gitu. Iya. Ya, kamu aja yang lain nggak bisa karena ada syarat-syarat khusus gitu kan. Terus Pak, saya itu belum pernah loh Pak ke Jogja, saya bilang kayak gitu. Wis gak apa-apa, bilang kayak gitu kan bahasa Surabaya gitu kan. Bapak aku kurang kono dulu loh Pak, neng kono Pak. Wis gak apa-apa bilang kayak gitu. Akhirnya ya sudah bismillah. Akhirnya saya sendiri sama teman yang dari A2. Oh iya. Jadi oke. dari 2 kelas itu cuma saya yang kepilih gitu kan. Tapi saya nggak punya ekspektasi kan. Karena target saya paling kalau nggak Malang ya ITS aja deh gitu kan. Oke. Nah, Jadi tiba-tiba ternyata keterima. di UGM. Di UGM. Lah, lucunya lagi jurusannya itu gini. Iya, jurusannya apa itu, Bu? Apa ya Pak, yang isinya itu ngitung aja. Karena saya suka matematik. Oke, 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 Coba, Kak. oke, boleh Bu, boleh Bu. Mereka pada ketawa nih, kenapa bisa suka matematika? Saya dulu suka ya Bu, saya suka matematika tuh sampai kelas 6 SD. Jadi SMP kan ada A, B, C, X, Y, Z gitu kan. Nah itu saya udah gak suka itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Sumpah Bu, itu udah circle-nya beda lah kalau buat Beda saya ya, Bu. beda ya. Kalau matematika tuh udah ke ini ya, angka-angka aja gitu. Ya, Gak usah semuanya pakai kayak gitu. huruf segala gitu loh Bu. Ya, Ngapain kayak ada gitu. huruf gitu? Itu bikin pusing kalau saya. Terus gimana Ibu? Ya udah terus akhirnya apa ya Pak jurusan yang ngitung saya bilang. Heeh. Saya nggak bisa ngafal. Terus Iya. terang biologi saya itu paling jelek. Makanya saya nggak punya cita-cita jadi dokter karena saya nggak bisa menghafal. Saya tuh kalau suruh ngitung kuat gitu kan. Terus akhirnya apa kok ini jurusannya lucu ya statistik. Oke, statistik. Tahu kan? Iya. Waktu itu saya nggak kebayar. lucu? Nggak kebayang ini statistik belajar apa Pak. Kayaknya ngitung aja gitu. Tapi Iya, kalau Bu. matematik oke lah. Kayak kurang tantangan statistik aja gitu. Ternyata lolos kan keterima. Pas keterima itu, ih bisa aku jadi apa ya gitu kan masih Nah, itu nggak tahu gimana, Bu? gitu. Kok jadi statistik kan? Saya kan lihat nih, Ibu Sri Rezeki SSI Mkom, Mkom. ya. Nah, kenapa jadi komputer gitu? Pindah agama ini. Pindah agama. Pindah agama. Aku nyebutnya Apakah pindah Ibu agama. dari statistika itu murtad ke komputer gitu? Iya betul. Jadi ini cerita ya S1 udah kan. Iya. Selama kuliah di UGM itu kan nggak pernah ketemu soal cerita. Rata-rata kita itu mengerjakannya kayak parameter. Iya, gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Serius Istilahnya banget tuh kayak UGM tuh, serius Bu. banget gitu kan. Terus masa lulus ini kerja di BPS aku bilang kayak gitu kan. Kan belum kebayang nih lulus Iya. itu tahun 97 zaman ya kalian belum lahir kan. Ah, zaman 97 orde baru gitu. Orde baru kayak gitu kan. Iya. Terus lulus kita ada lowongan itu di dosen macam-macam gitu. Ah, kayaknya dosen asik ya aku bilang gitu Wis, kan. keren. Terus waktu itu ada tawaran nih di bank. Waktu itu Bank Eksim ya, kalau sekarang Bank Mandiri kan dulu di merger. Pas tes itu sudah sampai wawancara. Lah wawancara itu aku nggak keterima. Akhirnya pas ada lowongan dosen, ini iseng aja nih ceritanya. Ada di Akakom. Oke. Sama temen-temen ini satu angkatan nih. Oke, gitu berarti kan. itu lowongan dosen udah Mkom atau belum? Belum, Belum, baru masih zaman S1. segitu S1 Oke. kan, 98. Udah, terus aku nggak tahu nih aku di sana mau ngajar apa, paling statistik bayanganku gitu. Iya, Bu. Terus setelah masuk sini ngajarnya juga dikasih statistik, matematika diskrit kayak gitu-gitu kan, yang berbau-bau ngitung-ngitung Iya. lah. Gampang lah buat Ya, Ibu ya. ya kira-kira kayak gitu. Terus Oke. habis gitu
wah kayaknya kok ini ilmu komputer bagus ya gitu. Yes. Akhirnya pindah agama aku, Iya, jadi ngambil login. S2-nya ke Oke. komputer. Berarti S2-nya ke UGM lagi. UGM lagi. UGM lagi gitu. ke komputer jadi dosen. Jadi dosen. Jadi jadi dosen di UTDI berapa tahun ini, Bu? Tahun ini 25 tahun. 25 tahun. Ngajar jurusan Jurusannya aku seringnya dulu di IF ya, IF, informatika. informatika. Oke. Jadi kan udah asik nih, Bu. Udah ada zona nyaman kan, 26 tahun jadi dosen. Kenapa pindah jadi rektor? Ya. Itu pindah lagi nggak itu agamanya itu, Bu? Atau apa itu? Kok bisa mau gitu loh? Kan Mau udah asik gitu ya, biasanya ya. tuh gini. Orang pacarannya, Bu, kalau kita udah punya zona nyaman, kita nggak bakalan Pindah gitu ya, pindah ya, gitu ya, loh. benar, Kalau benar. apalagi kayak rumah ya, gimana Iya, kita iya, profesi iya, kan iya, kayak rumah ya, Ibu. Kalau di kehidupan ya. Jadi kan rumah gitu. Kita udah 26 tahun nih di rumah sini menetap gitu. Tapi kok tiba-tiba pindah gitu kenapa, Ibu? Itu bukan pindah ya, kayaknya suratan takdir deh. Suratan takdir gitu. Iya betul. Jadi ceritanya gini. Oke. Setelah S2, Heeh. aku kan S3 ini. S3-nya computing kan, Iya. komputer lagi kan. Lulus dari Malaysia itu sebenarnya aku ada tawaran kayak postdoc gitu. Karena aku dianggap pinter lah sama si profesorku itu. Oke, ini agak sombong dikit gak apa-apa ya, guys. Agak pinter sombong dikit Sorry gak apa-apa ya, ini ya. guys. Ini gak ngaruh ini seorang rektor gak apa-apa. Iya. Oke, lanjut Ibu. Iya, jadi ceritanya gitu. Jadi mau nggak ada postdoc tawaran gitu kan? Lah kalau lulusan dari Malaysia itu punya kesempatan selama 5 tahun Iya. untuk postdoc. Jadi setelah lulus jadi postdoc gitu kan. Dah. Terus aku mikir wah ini kayaknya bagus karena memang saya itu sebenarnya sukanya itu ke riset. Oke. Memang suka hal-hal yang penuh tantangan ya. Wih, keren sih. Surabaya banget ya. Ya bonek Wah, banget. bonek banget, nekat. Bonek banget ya. betul, Bondone bonek. nekat kok. Betul. Kuliah di Malaysia itu bonek bener. Oke. Akhirnya lulus gitu kan ternyata di sini apa istilahnya ya ada proses lah ya yang namanya itu pemilihan rektor. Iya. Ada sekian kandidat senat ya. Iya. Itu Terus berapa Ibu? Dari berapa kandidat itu? 26 kalau nggak salah itu dipilih itu kok ketemu 3 nama. Oke, Ibu Kiki. Bu Ningrum, saya sama Pak Toto Budioko. Oke. Bertiga itu. Iya. Lah dari bertiga itu Pak Toto Budioko mengundurkan diri lah. Nggak mau maju gitu Iya. kan alasan banyak gitu ya sudah akhirnya saya sama Buning. Lah yayasan memilih saya. Oke. Jadi prosesnya sebenarnya kayak apa ya? Panjang nggak sih Bu itu prosesnya? Nggak panjang karena itu tadi ada sesuatu ya itu takdir ya tiba-tiba Iya. kok dari sekian banyak orang cuma 3. Mm-mm. Lah 3 itu otomatis nggak ada pemilihan di senat. Oh, gitu. Langsung diserahkan ke yayasan lah mungkin pertimbangan yayasan apa sehingga meminta saya gitu. Bu. Ceritanya gitu. Jadi untuk Ibu itu kan rektor sekarang ya Bu. Itu ada yang beda nggak sih Bu? Kalau apakah kan sekarang jadi pemimpin ya paling Iya atas betul. nih. Iya. Nah, kalau sama bawahan gitu sering marah-marah nggak sih Bu? Apa ya? Kalau saya sendiri kan dulu saya juga pernah Bu, jadi ketua OSIS juga kan. Ya pernah. Jadi kayak ketua OSIS kan paling atas ya di Iya. di siswa gitu kan. Iya. Itu kan kalau sama bawahan gitu ya kadang marah, kadang enjoy aja gitu kan. Nah, kalau Ibu sendiri gimana itu? Kalau Mungkin seorang Jawa Timuran. kalau marah dalam tanda kutip marah langsung ini enggak ya tapi kadang-kadang saya mencoba untuk menyamakan frekuensi saya sendiri. Saya itu kan orangnya pinginnya satset orang Iya. Jawa Timur tahu sendiri Iya. ya satset gitu Satset kan. banget. Tapi kan aku nggak bisa memaksa yang dibawaku untuk ini tapi ya ada hal-hal yang kadang-kadang ih kok enggak ini ya tapi itu harus sabar. Iya Harus juga. kasih contoh itu aja sih. Kalau marah nanti aku cepet tua. Iya sih bener. Tapi Iya nggak saya sih? sekarang Jadi easy percaya going kok. aja. Bu Kiki itu nggak pernah marah. Cuman orang aja yang kadang karena bahasa Jawa Bahasa Timuran Jawa itu Timurnya ya. agak keras galak gitu Nah, kan. iya, bahasa. bener, galak Nah, jadi mungkin, mereka ya. tuh wah Bu Kiki galak ya gitu ya. Padahal sebenarnya enggak salah maksudnya. Gak salah. Mungkin kalau gini lagi aktor aja ini ya. Enggak salah. Curiga iya. Gus ya. Tapi kalau ya pas nganu ya kenceng bisa jadilah. Tapi ya memang setelah itu udah selesai gitu. Iya Bu. Jadi Ya karakter Jawa Timur lah. karakteran Jawa Timuran banget ya Bu. Gitu. Surabaya ke Jogja
di mana lemah lembut banget. Nah, iya itu ceritanya banyak loh. Dengan segala kekerasan orang Surabaya ke Jogja itu aku sempat agak-agak lag gitu loh. Mm-mm. Nggak bisa langsung, ih kok kayak gini ya, orangnya halus-halus banget gitu. Iya Sempat sih. itu pas awal-awal. Iya sih Bu, jadi di Jogja itu emang halus banget. Saya kan Halus. Jawa Tengah ya Bu. Kalau saya sendiri tuh ke Jogja nggak begitu nabrak sih. Iya, Ya, ya. kalau saya nabrak banget dulu itu awal-awal masuk di Jogja. Berarti pernah kultur shock juga ya? Pernah lah pasti itu. Pasti tuh. Itu ada 1 tahunan lah. 1 tahun itu masih kultur shock Bu. Contohnya gimana Dari Bu? sisi makanan, terus dari sisi ngomong. Saya sering diketawain. Katanya kayak Sri Mulat kalau ngomong. Dia tahu gitu kan? Iya, kalau Dia ngomong tahu. tuh udah dulu dikerjain gitu. Tapi Kalau- ya sudah lah, nggak apa-apa. Itu kan Oh, bentuk iya. bentuk pembelajaran saya juga. Iya sih Bu, gitu. bener banget sih. Jadi kalau Jawa Timuran kan biasanya pakai ta gitu Iya, kan ya belakangnya. opo, ya opo Ya sih. opo sih. Ya opo rek gitu kan. Nanti kayak Kalau di aneh. sini kan ya apa sih? Kalau bahasa Jawa, Piye gitu, piye gitu Piye kan gitu. ya. Iya. Piye toh Piye gitu. toh, nah, Jadi gitu. nah walaupun kayak hurufnya sama, cuman nadanya itu kan Nadanya gini, beda, iya iya betul. melambai betul, kita. Iya, betul, betul. Dan setiap kalau liburan gitu dalam waktu 1 tahun masih ketemu temen SMA kan mesti piye toh, saya tuh kayak dikerjain gitu, kayak dibully sama teman-teman sana kan udah agak bahasanya agak sedikit lembut Iya, gitu Bu. dikerjain. Oh, jadi kayak asik tapi gimana gitu ya. Iya betul, ya belajar lah. Belajar, oke siap. Berarti curang Bu Kiki ya tetap penuh tantangan belajar terus Iya, ya. saya tuh suka tantangan. Kalau belum ke ini nggak akan berhenti saya. Tapi setelah S3 ini ada tantangan lagi nggak Bu buat Ibu? Tantangannya bagaimana membuat UTDI bisa dikenal dengan cara yang lain. Wes keren, tepuk tangan. Wes keren, keren. Dengan cara yang lain. Oke, siap Ibu. Jadi kemarin gini Bu, ada cerita lucu saya Bu. Kan kemarin Ki Homat itu ada ulang tahun kan Bu. Ki Homat kan ulang tahun tuh. Nah terus kan ada ngadain stand up. Nah ini untuk anak-anak stand up kalau misalnya nonton, sorry ya, saya spill dikit ya. Mungkin aja bisa diundang ke UTDI besok. Jadi gini, jadi kan saya nonton stand up sama teman saya gitu kan. Nah di Ki Homat padahal ya. Terus ditanyain sama anak-anak stand up Indo Jogja. Masnya masnya kuliah di mana gitu kan? Oh saya di UTDI. UTDI itu mana? Padahal di Kehumat Ibu. Iya, iya, Kan benar. jaraknya deket banget Iya, nih. deket, Terus betul, saya, betul. terus saya bilang, Akakom Mas. Oh Akakom gitu. Terus yang satunya kan nggak tahu Akakom. Akakom mana gitu kan? Iya, iya. Oh itu Akakom kampus Indi itu. iya, iya. Sampai dibilang kampus Indi gitu Iya, kan. iya. Soalnya kayak kadang ada beberapa orang yang nggak kenal juga sih. Iya, betul, Cuman betul. karena brandingan dulu ya Bu. Jadi agak susah banget ya. Iya, tapi Ya, harus bisa lah. iya, Artinya Bu. kalau saya harus melihat sesuatu itu view-nya ke depan, gitu aja. Kita nggak usah. Jadi gini, kalau kita selalu melihat ke belakang kayak bawa beban berat, lepas aja yang belakang. Iya. Kita langsung lari ke depan. Bener. Udah gitu aja. Jadi PR-nya adalah membuat UTDI ini menjadi besar ya, mahasiswa dilibatkan, alumni dilibatkan, semua kegiatan harus di-up. Udah Iya gitu sih Bu, aja. bener Ibu. Ibu juga ini, saya tuh tak kira karena rektor tuh biasanya sibuk gitu kan, tapi pas saya lihat ya di IG gitu, Ibu kadang nongkrong sama Iyalah. teman-teman saya, nongkrong sama mahasiswa gitu. Itu di antara sela-sela Ibu Kiki atau gimana itu? Bu? Ya, Atau emang menyempatkan diri gitu? Ya satu menyempatkan diri dan itu bentuk apa ya, dekat dengan mahasiswa karena sebenarnya rektor itu kan hanya jabatan sementara. Keren. Beneran loh. Iya, Jabatan semua hanyalah sementara titipan. dan itu kan pada saat saya bekerja di institusi ini saya jadi rektor. Iya. Pada saat di luar ya saya membawa diri saya sebagai saya dan ya orang biasa lah. Saya akan kembali menjadi rakyat biasa Nah, gitu. betul. Wah. Iyalah. Gak bahaya tak kayak gitu ya? Gak banyak lah gitu ya. Gak bahaya tak ini ya? Saya itu kalau di luar kan di KONI, saya kan orang KONI juga ya, orang KONI DI. Kalau dipanggil Mbak Rektor saya kayak ada risih gitu, udah manggil aja Mbak Kiki gitu. Karena saya memang paling muda lah di antara pengurus KONI kan banyak sepuh-sepuh ya. Iya. Udah panggil aja Mbak Kiki, jangan Mbak Rektor kayak gimana gitu. Iya sih Bu. Jadi sekarang tuh kayak lebih ini ya. Kayak mengerikan mau rektor kayak gitu kan. Nah,
Iya, jadi kayak jabatan itu kayak diagung-agungkan, cuman Ya. yang menjabat tuh malah kayak biasa aja gitu Biasa ya, Bu. aja ya. Saya pernah ini lihat kemarin tuh di Lambi Turah atau apa gitu ya. Nah, di Instagram itu. Itu ada namanya eh rektor, sorry ya kalau salah, itu rektor UII atau beliau itu siapa, bapak siapa gitu. Ada namanya Prof gitu ya, Ya, Bu. Prof. Nah, Atul namanya. ya Prof Atul kan, Ya, Bu. rektor Kayak- UI. Ya, rektor UI kan itu. Nah, itu tapi beliau nggak mau dipanggil main Prof. Prof, ya. Dan kalau misalnya ditulis juga Profnya itu dihilangin gitu. Iya, betul. Itu sampai, wih, sekarang tuh udah beda banget ya, zamannya nggak kayak dulu gitu. Ya, betul. Ya, Ya, Prof. itu Atul. alasannya itu ini apa katanya nggak mau kayak orang-orang yang menyalahgunakan Betul. gitu. Jadi ya terkadang istilahnya politik kan, orang-orang gampang banget. Padahal perjuangan profesor itu berat. Saya sendiri aja mau menuju profesor, saya harus prepare nih, harus ngapain. Dan dalam waktu sekian tahun. oke, berarti Harus saya siapkan. di atas PhD itu Ya. itu profesor berarti, Bu? Profesor. Jadi kalau sekolah itu maksimal S3, gelarnya Ya. doktor atau PhD. Tapi kalau profesor itu jabatan fungsional yang melekat ke pendidik, ke dosen. Iya, Ibu. Jadi di atas dosen masih ada profesor, Profesor, itu. ya. Oke. Saya kirain PhD itu dulu saya tahunya pijat delivery, Bu. Iya benar ya. Heeh. Iya. Tapi kamu pingin nggak sampai PhD? Harus Bisa lah. sih. kalau Ada mimpi nggak? kalau mimpi itu belum sih, Bu. Soalnya Belum gini, ya? Bu. Saya kuliah aja itu dulunya cuman pengen. Nah, karena ada Setelah melewati? dulu tuh malah saya kerja, Bu. Oke. Nah, kalau Ibu itu kuliah di Malaysia, saya kerja di Malaysia. Beneran. Serius, Ibu. Ada di IG saya, Bu. Nanti saya follow back ya, Bu. Oke, siap. Oke. Siap. Iya, Bu. Jadi saya dulu tuh kalau Ibu di Selangor kan, Ibu. Nah, Selangor, kalau saya itu di Ipoh kerjanya. di Terus Ipoh. di Ipoh itu dipindah ke Selangor juga. Jadi Selangor kan banyak orang iya, Jawa banyak, tuh di sana kan. banyak, Nah, jadi di Selangor saya pindah. Itu Selangor sebulan. Jadi ada namanya Masjid Jawa atau apa gitu, yang gede itu. iya, Nah, benar, saya dekat benar. situ, Bu. Nah, dulu kan Oh, saya sempat ke Malaysia. di situ, jadi sempat ke Malaysia setahun. Nah, di situ ketemu sama mbak-mbak Melayu yang gelemah gemulai gitu. iya, Kalau iya. kalau lagi kesel Iya, gitu halus, gemes halus. banget Iya. gitu kan, Bu. Kacau. Kacau semua, Bu. Jadi kayak di sana tuh apa ya? Banyak bahasa yang beda banget gitu. Iya, Kan memang, Ibu di bahasa Malaysia Melayu. itu tinggal di sana atau Ya apa, Bu? Atau mondar mandir lah. mondar-mandir? Wes, keren juga, Ibu. Jadi sebulan pulang kayak gitu, sebulan pulang gitu. Traveling terus ya, Bu. Ya. Asik ya. Memang ya, hobiku traveling. Wes. Iya, ngomong-ngomong pernah ke Cina, Bu? Pernah lah Ngapain itu, Bu? ke Amerika aja pernah. Ngapain, Bu, sampai Cina, Bu? Apa Iya. menuntut ilmu kan sampai cuma Malaysia ini, Bu? Bukan ke paribahasa menuntut ilmu Oke. sampai ke negeri Cina kan? Mencari pengalaman tepatnya. Anjay, keren. Kelas, Ibu Rektor. Mencari pengalaman lah gitu. Oke. Jadi gini ya, tapi asiknya untuk ini teman-teman ini belum pernah ke luar negeri nih, Bu. Kita spill aja, Ibu. Benar. Kita pamerin aja ke luar negeri. Caranya harus buat paspor dulu. Papua Nugini. Ah itu. Nah, itu. Ke paspor dulu, buat paspor dulu. Nanti kalau misalkan mau ke Malaysia tak ajak boleh dah. Saya juga ada paspor nih, Bu. Bisa. Iya, Ya dulu kan 2019 ya, sampai paspornya itu 2025 pertengahan lah. Masih ada, Bu, ini setahun, Masih Bu. ada, boleh lah. nanti Visa pas nggak kuliah. usah, visa gampang lah kalau visa kan, Bu. Nggak usah Paling- visa kan, Enggak, kalau ke iya Malaysia kalau Malaysia. nggak usah. Oh iya, sekarang udah nggak usah visa ya. Nggak usah. Udah apa ya, ini udah ada paspor, Bu. Daripada nunggu mereka buat paspor. Nah kan bisa ya, Mas saya, Bu. Boleh lah, itu Ya. mencari mimpi ya. Saya bisa, Ibu. Tak payah lah macam tuh gitu. Tak payah lah Pusing gitu. gitu ya. Iya. Nanti pusing kanan, pusing kiri. Tapi kerja di Malaysia itu gini, Bu. Dulu kan saya ini kan dari Ipoh nih, Bu. Dari Ipoh terus main-main ke KBRI namanya. Oke, Nah, ya. ke KBRI itu kan itu karena dulu tuh sama bosnya tuh gak cocok gitu kan. Nah, rencana mau kabur tapi lewat pemutihan KBRI. Nah, terus karena bodohnya saya itu nggak pakai kemeja ya, jadi kesana itu cuma pakai kaos gitu, Kaos, nggak ya, boleh nggak masuk, boleh, ya, padahal nggak pakai boleh. sepatu. Nah itu nggak boleh masuk, ya udah nggak jadi. Terus kita tuh cuman malah jalan-jalan ke ini dari KBRI ke Twin Tower itu kan Oh dekat. iya, Twin Tower. Nah di situ saya tuh di ini tawarin sama kayak Grab kalau di sana, cuman itu kayak pakalan ojek. Oh, Jadi bukan Grab lewat aplikasi tapi langsung kan gitu loh, Bu. Iya. Nah itu pakainya Honda Civic, Bu.
Memang, Civic Turbo. memang. Serius. Motornya sana jelek-jelek. Iya, motor di sana Sini jelek-jelek. loh bagus-bagus motornya. Di sana tuh motor berapa ya? Tahun 80 lah banyak. 1.000 ringgit di sana tuh Iya. motor 1.000 ringgit. Kalau di Tiga rupiah ribu- itu 3 tiga juta lah, ya Bu. 3 juta. Tapi kalau mobil itu di sana cuma 5.000 ringgit Iya. atau enggak 4.000 udah dapat mobil. Iya memang 10 Iya, juta, 15 juta udah dapat. Ya, jadi di sana tuh kayak udah Civic buat nge-Grab, Civic Turbo itu buat nge-Grab, terus apa lagi ya? Kayak Brio, kan di sini Brio banyak sih. Cuman Banyak. mobil-mobil yang kelas atas itu malah kayak biasa aja gitu ya. di sana. Oke, jadi gitu kan. Terus ini Bu, di sini tuh gimana Ibu untuk melihat perkembangan UTDI? Ya, jadi tantangan saat ini tuh kalau di UTDI ada dua. Membuat brand image orang tentang UTDI, ya kan, perubahan dari AKKO menuju UTDI itu satu. Yang kedua adalah membuat value diferensiasinya. Jadi kalau sekarang ini contoh Ibu mulai memasukkan industri ke UTDI ya, Iya, Bu. sudah ada gaming garage dari SP, terus ada Nemo Security, nanti ke depan mungkin ada apa lagi, itu sebenarnya mendekatkan industri. Jadi salah satunya adalah kita bisa aktif memasok SDM ke industri dan juga industri itu bisa datang Oke, seperti itu. keren ya Bu. Jadi industri bisa Jadi langsung masuk. kepake gitu loh. Iya, langsung Iya. dipakai gitu ya. Tapi gaming garage itu udah bisa dipakai atau belum Bu? Ini banyak teman-teman saya yang nanya Ya, gitu Bu. belum. Ya, sip, betul. Jadi sekarang itu yang mengelola Pak Basuki. Pak Oke. Basuki itu nanti akan mengelola itu sampai membuat kayak komunitas game. Jadi fungsinya nanti selain developer game juga untuk memanage game. Jadi game itu kan banyak banget ya. Iya. Sebagai Kayak pemain membuat gamenya Iya. atau apa itu akan kita masukkan di situ. Kalau saya Bisa. Kalau saya pemain sih, lebih ke pemain sih Bu. Tapi bukan kayak Cynthia itu ya Bu, pemain player yang kemana-mana gitu ya. Oh, Jadi gitu ya. Tapi iya. anak-anak sukanya player ya. Kalau Iya Bu, iya. ya, Gak tahu, gak tahu Bu. Sekarang tuh anak-anak zaman kenapa sekarang nggak tuh. bikin gamenya gitu? Oh, tak kira player yang sebelah Ibu. Bukan player yang nge-game ya, Iya, bukan iya, player iya, yang iya. di beda-beda hal ya, berarti ya. Beda. Jadi gini Bu, kadang tuh karena gimana? Kalau saya sendiri ya, saya kan nge-game juga Bu. Itu lebih asik mainnya gitu. Walaupun ntar tetap misuh-misuh ya Ibu Iya. pas main ya, kayak main ML gitu kan pasti Iya. ada dark system gitu kan. Nah, Oke. itu pasti misuh-misuh gitu kan. Oke. Nah, itu tapi kalau misalkan ke apa ya pembuatannya itu Nggak tertarik. bukan nggak tertarik. Tapi endingnya orang main game itu apa? Endingnya tuh cuman pengen Apa yang ingin didapat? gini. Coba. Kalau saya itu itu kalau saya itu gini ya, lebih ke pengen daripada gabut sih. Daripada gabut terus sama teman-teman gitu, kalau sekarang tuh kayak kalau nggak ngegame kurang malahan Bu. Jadi kalau ada teman satu teman misalkan satu tongkrongan saya ini ada 5 orang terus satu orang ngegame gitu, itu ya kita ya udah ngegame ayo gitu. Daripada kita ngobrol terus satu ngegame itu malah agak kurang gitu Bu, kalau misalkan buat saya sendiri ya. Cuman kalau Karena saya sendiri kalau misalkan ngegame gitu nggak selamanya ngegame sih. Kalau misalkan kayak ada waktu luang gitu Bu. Oke. Soalnya HP saya kentang juga Bu. Oh gitu Ya, ya. iya. Ini juga nih kacamata udah solasian Ibu. Gara-gara game. Iya. Enggak. Gara-gara ini, game. ini udah lama ini Bu. Jadi HP saya kentang, kacamata solasian ini masih open sponsorship Ibu. Boleh. Bisa dikit lah Ibu. Boleh. Oke. Oke. Jadi ini Bu, terus ini ya saya kan buka-buka IG Ibu ya. Itu ada 956 kalau nggak salah Ya, postingan. ya. Sejak kapan Ibu? Itu postingan apa Ibu? Itu ada yang Macem-macem, brand kan? ambassador atau endorse atau apa gitu? Enggak sih, jadi itu sebenarnya untuk membagikan ini aja pengalaman saya itu supaya nanti khususnya orang yang lihat pingin kayak gitu ya, jadi termotivasi gitu. Oh iya Bu. Cuman ini ya Bu, apa pas saya nge-scroll ke bawah itu ya? Banyak banget ya, Wah banyak banget Bu. banyak banget ya. Sampai Itu sejak nggak- tahun berapa lupa saya? nggak nyampe dasar dulu saya Bu. Ya benar. Itu Kayaknya perlu tak hapus deh nanti yang bawah-bawah ya. Boleh Ibu itu. Ya. Ya, yang penting jangan lupa follow saya Bu. Oke.
Oke. Nanti tak follow langsung. Ya, kapan lagi di fallback rektor, bro? Kalian nggak bisa kan? Iri bilang bos. Boleh. Nanti tak follow ya. Ya, terus ada lagi nih Bu, satu lagi kalau di bio itu kan ada namanya kan Q strip key. Iya. Itu apa? Ada Q, hubungan Q. sama Q human gak sih Bu? Kok pakai Q sama-sama pakai Q gitu? Oke. Q itu kan kayak keberuntungan ya. Oh Q. iya sih. Q itu QQ. ya kan. Jadi aku ya ini aja sekedar Q udah oke lucu gitu. Oke. Terus itu kayak ada keberuntungan gitu, ada lakinya gitu. Iya sih Bu. Dan Cuman- saya tuh merasa hidup saya sering laki loh. Iya berarti masih Nggak main tahu. kalau main kartu gitu pernah ya Bu berarti? Nggak pernah sih kalau kayak gitu. Nggak Oke. pernah. Tapi aku sering merasa kayak menjalani sesuatu itu kayak banyak. Misalkan orang tuh kayak dibukakan jalan gitu. Oh, oke Bu. Laki ya itu namanya Iya. kan. Laki Ya sudah, dalam berarti keberuntungan QQ aja. atau laki dalam laki maco? Keberuntungan. Oh, saya kira dalam laki maco. Bro, beda bro. Kira-kira tadi kan tomboy, gak jimat sih. Jadi gini. Keberuntungan. Keberuntungan nih Bu. Oke. Keberuntungan. Coba satu lagi Bu. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih Bu. Pertanyaan terakhir. Ini kan. Pertanyaannya kurang banyak deh kayaknya. Oh mungkin boleh mau nambah lagi. Oh part 2. Oke, kita bisa lanjut part 2 Ibu. Siap. Oke, tunggu aja Ibu jadwalnya free kapan nanti saya menyesuaikan. Masa iya Ibu yang menyesuaikan saya? Saya mah Oke, siapa tuh gitu kan. Iya. Siap. Nah ini Bu, saya kan apa ya searching di Google terus dan lain sebagainya itu kan kayak IG gitu. Nah, saya nemu LinkedIn Ibu. Iya. Oke. Kok kosong Ibu? LinkedIn ya. Aku tuh mungkin karena sudah merasa oke, saya sudah di UTDI. LinkedIn itu kan biasanya untuk orang yang mau promote dirinya. Iya, benar. Untuk mencari apa ya, sesuatu di luar pekerjaan dia mungkin ya. Sedangkan saya sudah Kayak CV kedua gitu. CV ya ya, LinkedIn itu Bu. ya kalau pada saat kita buat CV kan tujuannya kita apply kan, apply sesuatu. Sedangkan saya apalagi gitu. Artinya tanpa LinkedIn pun saya sudah dihubungin orang. Emang boleh sesombong gini, emang boleh. Iya, boleh lah gitu. Jadi judulnya pakai thumbnail ya. Emang boleh rektor sombong aja. Iya kan, jadi ngapain aku ngisi LinkedIn kayak gitu kan, itu untuk orang mau supaya meng-hire aku gitu kan. Oke, iya. Bu. Untuk oke, kamu tak kasih job, sedangkan saya sekarang aja sudah banyak apa ya pekerjaan lah di luar rektor Oh iya Bu. Oke. yang sudah melekat sebelum saya jadi rektor. Ibu. Gitu. Iya. Ini kalau misalkan banyak kerjaan gitu kan, susah nge-handle gitu, bisa hubungin saya Bu sama teman-teman nih. Ya, Daripada boleh. pengangguran Bu. Saya butuh asisten. Weh. Butuh yang gimana Ibu? Butuh yang gimana ini? Yang pakai Bisa, kacamata? bisa. Bisa saya Bu. Yang humoris Boleh, bisa boleh, juga boleh, ini Bu. boleh. Jawa juga saya juga Ya, bisa ini. oke, siap, Mengerti Surabaya mungkin bisa lah dikit-dikit Ibu. Oke, Gimana itu? Boleh. Atau Banyak nanti. Oke, siap. Berarti butuh PA nih. Gak usah PA. nggak usah. Oke, teman-teman yang mau silahkan mendaftar di link di bawah ini ya. Editor, silahkan diedit. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Terima kasih untuk Bu Kiki juga. Sama-sama, Telah semoga menyempatkan waktunya menghibur. Ibu. Oke. Terima kasih Mas Andrian. Satu lagi Bu, kesannya gimana untuk podcast ini Bu? Pertama kali datang nih. Bagus gak? Bagus. Dan saya pingin ini jadi bisa apa ya, sesuatu yang bisa dihidupkan. Jadi untuk menggali sisi-sisi dosen, sisi-sisi mahasiswa. Jadi akademis itu nggak harus selalu akademis gitu. Kadang-kadang kita bisa mengulik dari sisi non akademisnya yang bisa membuat itu menjadi value-nya seseorang, yang Oke. bisa menjadi contoh. Gitu. Oke, kayaknya masih banyak pertanyaan ya. Kayaknya Iya. part 2 aja ya Bu. Boleh. Oke, part 2 dengan setup yang berbeda mungkin ya teman-teman. boleh, Ada siap. sponsor dari Bu Kiki ini, siap kan kita? Oke, langsung ready. Oke, terima kasih semuanya. See you next time and bye-bye. Bye.